Halo, kali ini saya akan membahas bagaimana cara cutting tapi tidak mengikis massa otot Anda. Yang pertama, kamu tetap harus angkat beban. Nah, weight training itu tetap harus dilakukan. Karena apa? Karena biasanya ada orang yang keliru. Jadi ketika dia pengen cutting, dia banyakin kardio sehingga angkat beban mereka dikurangi. Nah, hal itu yang menyebabkan otot menyusut. Karena otot itu tetap ada atau terbentuk itu ketika dibutuhkan. Ketika tidak dipakai atau dipakai tapi sangat ringan bebannya, nah itu menyebabkan otot mengecil. Karena otot misalkan sangat ringan beban yang diangkat, otot itu akan beradaptasi sehingga dia tidak perlu besar-besar, dia akan menyusut menjadi kecil karena tubuh itu selalu berhemat. Dengan otot yang lebih besar, tubuh itu akan lebih boros kalori. Jadi otot akan resize sesuai yang diperlukan saja. Jadi tetap harus angkat beban seperti biasa, bebannya jangan dikurangi ya. Contohnya saya pernah alami sendiri. Saya pernah dengar kata orang itu bilang ketika cutting harus repetisinya dibanyakin, padahal kalau repetisi dibanyakin otomatis bebannya turun. Nah itu jangan dilakukan, karena pernah saya lakukan. Contoh nih, saya misalkan latihan yang front untuk bahu itu, shoulder yang gini. Nah itu biasanya saya itu satu tangan gini sekitar 30-35 kilo dumbbellnya untuk front. Nah ketika saya cutting, saya banyakin repetisinya. Yang awalnya cuma 30-35 kilo itu cuma sekitar 10 repetisi, lalu saya turunin beratnya supaya bisa 30 repetisi. Saya banyakin repetisinya 30 repetisi, otomatis bebannya kan nggak bisa berat, saya turunin dong. Saya turunin 20 kilo ketika main front. Nah, yang terjadi adalah ketika saya turunin bebannya tapi repetisi banyak, otot saya menyusut. Saya merasa kok badan saya sekarang lebih kecil, jadi ototnya lebih tipis. Jadi yang berkurang tidak cuma lemah, tapi ototnya juga ya. Kalau angkatan beban kalian turunin dengan sengaja, yaitu misalkan kuatnya biasanya berapa, misalnya 35 kilo diturunin jadi 20 kilo, walaupun repetisi banyak, tapi itu menyusutkan otot. Jadi jangan ya. Dengan kata lain, otot bahu saya ketika 30-35 kilo saya main front ini, itu akan lebih besar. Ketika saya turunin 20 kilo, tapi repetisi banyak, dia akan mengecil juga sesuai kebutuhan ngangkatnya berapa. Nah itulah mengapa kalau kita membentuk massa otot dan mempertahankan massa otot, beban jangan dikurangi. Sebisa mungkin kita tetap harus stay di beban terakhir kita walaupun kita sedang cutting. Nah kalau cutting kan agak lemes kan, solusinya protein jangan sampai kurang ya. Karena apa? Karena supaya tetap kuat power ototnya. Jadi ketika ngangkat beban yang sama walaupun sedang defisit kalori, yaitu untuk cutting, tetap bisa ngangkat beban yang sama, tapi mungkin repetisinya turun, nggak apa-apa. Jadi kalau beban turun jangan, tapi repetisi turun nggak apa-apa. Contoh misalkan saya pas lagi cutting, repetisinya biasanya 10 kalau pas normal nggak cutting. Kalau pas cutting saya cuma 8 reps. Misalkan nih front 30-35 kilo itu saya hajar 10 repetisi kalau pas normal. Nah kalau pas cutting saya cuma 8 reps karena lemes kan. Nah kesalahan berikutnya kenapa otot bisa terkikis adalah terlalu ekstrim dalam defisit kalori. Contohnya ekstrim itu segini, saya dalam sehari itu butuh 2000 kalori. Nah ketika ekstrim ini itu saya cuma makan 1000. Harusnya normalnya kalau supaya tidak ekstrim itu dipotong 500 saja ya, 500 kalori. Jadi contoh dari 2000 potong 500 jadi 1500 kalori tetap masuk makan. Nah ekstrim ini yaitu 3000 kalori itu membuat tubuh kita kayak kelaparan dalam arti tubuh menganggap kita tuh sedang kena bencana karena dari 2000 mendadak 1000 kalori. Nah padahal kita tetap aktivitas seperti biasa, organ kita seperti jantung memompa darah, proses pencernaan dan membuang racun, semuanya itu tetap butuh kalori dan kalorinya tiba-tiba tinggal 1000. Nah tubuh itu bilang, wah ini kenapa ini tiba-tiba kok ekstrim banget. Dia akan switch ke survival mode atau kayak dikiranya kita lagi kena bencana. Dia survive dengan kalori yang kecil tadi, tetap melakukan semua aktivitas, semua organ tetap bekerja normal. Yang terjadi adalah tubuh itu akan hemat kalori karena dia ingin survive dengan kalori yang kecil. Nah hal itu yang menyebabkan kalori harian kalian menurun, yaitu metabolisme kalian menurun. Nah memang bener misalkan kalian diet ekstrim, misalkan kalori 3000 turunnya cepat, ya bener lah orang pangkasnya banyak, tapi itu cuma sementara. Contohnya kalian diet ekstrim 1000 kalori itu turun, nanti kalau kalian terusin itu ada stuck.
Karena apa? Karena nanti terlalu ekstrim, tubuh metabolismenya menurun, jadi kalori hariannya itu ikut turun. Jadi kalian misalkan setelah diet ekstrim tadi, terus kalian makan seperti biasa, yang terjadi adalah bukannya kalian balik gendut, tapi lebih gendut dari sebelum kalian diet, karena metabolisme tubuh Anda menurun. Selain itu, kalau misalkan kamu diet ekstrim, kalorinya sangat kecil, tubuh kamu akan memproduksi leptin lebih sedikit. Nah, apa itu leptin? Leptin adalah protein yang dibuat oleh sel-sel lemak dalam jaringan adiposa. Ketika leptin di tubuh Anda turun, selain tadi kalian jadi makannya banyak, kalian juga akan membakar otot Anda. Karena apa? Karena ketika leptin turun, itu sel lemak Anda akan tertutup rapat. Sehingga ketika kalian kardio atau lagi cutting, yang terpangkas bukan lemak karena tutup rapat, jadi dia ambil dari otot. Otot ada asam aminonya, kan mereka ambil dari otot. Yang fungsi leptin itu sendiri adalah memberitahu bahwa tubuh itu sudah punya cadangan makanan yang cukup, jadi tidak perlu makan lagi. Jadi ketika leptin itu turun, otomatis tubuh itu merasa dia butuh makan lagi, cadangan makannya nggak ada, jadi makannya jadi lebih banyak. Nah, itu yang menyebabkan kalian kok lapar terus, atau pengen makan, udah makan masih lapar, ininya dietnya kesiksa karena defisit kalorinya terlalu ekstrim, leptin turun. Selain itu, ketika kamu berada dalam kondisi survive mode atau kalori yang terlalu rendah tadi, itu tubuh kamu akan tersiksa, stres. Dimana kalau stres itu akan meningkatkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini misalkan naik, yang terjadi adalah kamu sulit membakar lemak. Yang terbakar bukan lemak, tapi otot. Nah, bahaya kan? Udah bentuk otot dari lama susah, tiba-tiba terpangkas karena diet. Sehingga kalau kalian cutting tapi otot terkikis, yang terjadi apa? Di kemudian hari metabolisme kalian turun, kalori harian turun, makan seperti biasa lebih gemuk dari sebelumnya. Yang terjadi adalah otot mengecil, lebih gemuk nantinya. Nah, siapa yang mau? Gak ada kan? Jadi jangan sampai cutting membuat Anda lebih gemuk nantinya. Nah, itulah yang disebut dengan yo-yo diet, yaitu sudah turun cutting atau diet, tiba-tiba naik lagi. Nah, itu karena terlalu ekstrim, otot menyusut, metabolisme menurun semua, jadinya lebih gemuk dari sebelumnya kamu diet. Berikutnya, jangan lupa asupan protein tetap terjaga. Karena apa? Protein itu tidak cuma digunakan untuk membentukkan otot, tapi untuk menjaga massa otot juga ya. Jadi jangan salah, jangan berpikir bahwa oh, saya cuma mau cutting kok, nggak perlu protein. Itu salah. Karena apa? Takutnya nanti kalian kalori kecil tapi asupan protein kurang, itu tubuh nanti ambil dari otot proteinnya. Karena kita tetap latihan seperti biasa, kita tetap butuh protein seperti biasa juga ya, karena supaya otot tidak diambil protein asam amino untuk energi, biar lemak aja yang dibuang ya, atau biar lemak aja yang diubah menjadi energi. Selanjutnya, kalian jangan lupa istirahat tetap teratur ya, jadi tidur cukup. Karena kalau misalkan kalian udah defisit kalori, terus kalian masih latihan seperti biasa, tapi kalau kalian tidurnya kurang, kalian angkatan bebannya bisa menurun karena capek gitu loh. Misalkan kalian kurang tidur, ngangkat beban turun kan. Nah, padahal kalian juga lagi cutting, angkatan bisa lebih turun lagi, jadi nanti otot bisa menurun. Nah, hindari kurang tidur. Selanjutnya, ketika kamu cutting, biasanya setelah kamu latihan beban, kamu akan lanjut dengan kardio. Nah, ketika kamu kardio, jangan sprint. Karena ketika kamu sudah angkat beban, lalu kardio, kamu tuh sudah habis tenaganya. Misalkan kayak karbohidratnya sudah habis, kalori sudah habis, kamu selanjutnya akan menggunakan lemak kan. Nah, padahal lemak itu dibukanya atau diubah jadi energinya itu sedikit demi sedikit. Kalau kamu kasih sprint atau lari sekuat tenaga, itu kamu hajar terus, padahal kalori udah nggak ada, itu akan ambil energinya dari otot. Asam amino dari otot, karena kalau kamu intensitas tinggi itu dari lemak nggak bisa, lemak itu berubah jadi energinya lama, belum ada lemaknya kamu hajar, ambillah yang cepat energinya ya dari mana? Dari otot. Nah, mending kamu jalan santai aja, jadi lemak sudah sempat berubah jadi energi kamu pakai kayak gitu, jadi pelan-pelan. Karena kalau misalkan kamu jogging itu dia pakainya lemak, bukan ngambil energi dari otot. Nah, yang terakhir, apa sih tanda kalau ototmu itu menyusut? Nah, kamu akan merasa beban yang biasanya kamu angkat ringan itu menjadi berat dan malah tidak bisa kamu angkat. Misalkan tadi saya front gini, itu 35 kilo. Ketika saya cuttingnya salah,
saya angkat 30 kilo aja berat. Padahal saya biasanya angkat 30-35 kilo itu kuat biasanya ketika normal tidak cutting. Berarti ketika tidak kuat, massa ototnya turun karena semakin besar massa otot semakin kuat, semakin kecil massa ototnya ya semakin lemas, semakin nggak kuat gitu ya. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk komen. Bagi kalian yang suka dengan video saya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Thank you for watching and see you in the next video.